tapi ya sesekali aja errornya ya. Mudah-mudahan nggak selalu gitu. Balik ya. Bapak akan coba demokan cara menggunakan Proteus. Proteus aja ketik. Itu. Nah, Proteus 8 profesional. Nah, hilang deh. Halo. Nah, ayahnya. Proteus 8 profesional, kita klik. Nah, yang versi 7 itu tidak muncul di start menu ya. Proteus versi 7 tidak muncul di start menu. Nah, caranya supaya muncul di start menu. Oke ya, kalau versi 8 Bapak minimize dulu ya. Untuk yang menggunakan versi 7, begitu start di sini teh nggak muncul, tadi kan cuma versi 8 yang adanya ya, tuh 8. Versi 7-nya tidak ada start menunya, tidak ada ya. Nah, itu caranya kalian lari ke folder C ya. C program files x86, cari Lab Center Elektronik, cari Proteus 7 profesional, kemudian cari bin dan cari tulisannya isis.exe. Ini bukan teroris ya, ini namanya isis. Isis itu adalah ISIS ya, software untuk mendesain skematik dan mensimulasikan skematik ya. Oke, jadi ini lebih tepatnya disampaikannya di pelajaran DLE waktu itu ya, semester lalu. Nah, mudah-mudahan sudah. Jadi dari Bapak hanya tambahan aja ya. Ini cara menggunakan Proteus nih. Ya, mudah-mudahan sudah ya. Segala ke acan. Nah, jadi ini di DLE itu bisa dipakai untuk menggambar skematik elektronik ya. Nah, ini isis.exe ini kamu harus klik kanan, kemudian send to desktop. Nah, send to desktop gitu ya. Kalau Bapak sudah, jadi klik kiri misalkan nih. Udah nih ya, muncul di sini di desktop. Nah, desktop Bapak. Kok nggak ada? Jadi kiri. Desktop. Nah, desktop Bapak ya, tah isis.exe ya. Sudah ada. Nih kalau dibuka, ini kan udah kayak gini ya, versi 8 ya. Tampilannya nih lebih mewah ya, versi 8. Ini versi 7 kalau Bapak buka. Oh, ISIS profesional versi 7.7. Nah, tampilannya begini ya. Oke, langsung ke sini. Kalau yang ini kan tampilannya di home dulu ya. Supaya mau ini langsung kita bisa klik ISIS atau ini, file, new project ya. Ini kalau mau pilih template dulu nih, templatenya mau kertas A4, A3 dan seterusnya ya. Misalkan ini latih 1 ya. Oke, nanti ini browse-nya ke bebas, kalian mau di mana ya, mau jangan dicek, kalau bisa cari folder lain ya. Kamu buat folder khusus untuk bekerja menggunakan Proteus ya, untuk latihan Proteusnya mau di mana. Kalau Bapak ada di TechProg, ini Bapak judulan TechProg di data ISIS misalnya, select folder, next. Nah, ini templatenya dia tanya mau yang mana ya. Mau A4 Bapak mah misalkan. Oh Pak, saya lebih gede lagi A3. Nah, A3 lebih gede ya. Next. Nah ya, finish. Nah, ujung-ujungnya munculnya kayak yang versi 7 lagi ya. Sama dengan yang ini tuh, ini versi 7 ya, ini versi 8. Nah, sama ya, cuma lebih mewah tuh ya. Ini mah ada stack listnya nih. Versi 7 juga bisa kalau mau dibikinin stack list ya. Oke, nah kita menggambar di sini ya, menggambar skema. Nah ya, jadi memang lebih tepatnya di DLE, di TPMM kita manfaatkan untuk menggambar simulasinya ya, menggambar skematik yang nantinya kita akan simulasikan ya. Oke, jadi ini Bapak langsung kasih contoh yang sudah jadi dulu aja ya. Di Proteus versi 7 Bapak punya rangkaian seperti ini nih. Kita akan menggambar ini nih. Tuh. Di sini isinya ada, ini IC apa nih? Kita lihat. 74HC595 ini adalah IC TTL. Belajar tentang IC TTL itu di DLE.
ya. Oke, belajar tentang dot matrix atau 7 segmen atau ini satu segmen segini ya. Satu segmen LED matrix namanya nih. LED matrixnya karena berbentuk matrix nih ya. Baris kolom ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 baris. 1 2 3 4 5 kolom. 7 baris 5 kolom ya. Nah, Bapak punya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah LED matrix ya. Kemudian di sini ada gerbang apa ini? 7404 ya. Gerbang NOT ya. Kemudian ada ATmega 8. Nah, ATmega 8 ini adalah microcontroller yang akan kita program ya. Di mana membuat programnya? Di software yang kedua yang sudah Bapak berikan linknya ya, yaitu CodeVision AVR. Ya, di grup kalian Bapak sudah kirim ya. CodeVision APR ini linknya nih. CodeVision APR itu adalah compiler yang sama ya. Lingkungan kerjanya mirip-mirip dengan CPP Droid, CXX Droid ya. Struktur pemrogramannya juga sama. Bahasa C ya. Nah, makanya kemarin kalian sudah belajar dan menggunakan CodeVision APR. Bapak rasa ya, yakinlah insya Allah bisa semua. Oke. Nah, ya, kita akan coba ini kalau sudah ada ATmega 8. ATmega 8 ini bisa kita isi dengan programnya, diklik 2 kali. Nah, ini nih program file ya. Di browse ke bisa hex, ubrop, chop, elf. Nah, ya, apapun itu. Nih, ya. Exe bisa, mau chopnya bisa. Ini ada chop keluar ya, exe-nya ada di sini. Hex ya. Keyboard.hex ada di sini. Nah, di folder exe, executable. Ya. Tapi yang diperlukan oleh ATmega itu adalah .hex atau .chop. Nah, ini juga sama bahasa mesin. Ya, bahasa mesin. Di mana bagaimana caranya kita mengkonversi program kita ya yang kita buat menjadi bahasa mesin, yaitu menggunakan software compiler tadi CodeVision AVR ya. Kita ketik dalam bahasa C, kemudian kita compile atau build, keluarlah ini chop dan exe ya. Tinggal kita browse aja. Paham ya? Tinggal kita browse aja chop dan exe-nya. Nah, kalau sudah di browse ke sini di oke semua ya. Oke, ini sudah berisi program. Ya, kita berisi program. Nah, coba silakan di running aja, running, set. Running di play ya. Nah, play, lihat muncul enggak? Tuh, ada tulisan. Nah, tulisannya cenah running text weh lah pokok namanya. Ini adalah program running text. Proyek running text. Run terlalu lambat ya jalannya ya, bisa dipercepat di program ya, di program dipercepat. Nah, ini kalau kalian sudah bisa membuat ini, apalagi tidak berupa simulasi aja ya. Ini kan kalau kalian misalkan kurang Pak, cenah Bapak saya mah Pak itu level cuman simulasi mah, saya mau beli sendiri, komponennya murah kok ya, rakit sendiri. Wiringnya kamu nanti menggambarnya belajar di pelajaran kerja bengkel ya. Menggunakan Altium atau menggunakan Eagle ya. Kamu menggambar PCB di pelajaran kerja bengkel. Nah, kemudian kalian rakit ya. Program langsung di hardware realnya. Nah, itu kalau jalan seperti ini dijamin uji kom sudah tidak ada kendala ya. Uji kompetensi ya, tidak jauh dari ini uji kompetensi ya. Jadi kalau di kelas 1 kalian sudah kuasai, Bapak rasa ya, nanti kalian ujian akhir itu, ujian tingkat akhir ya, kelas 3, uji kompetensi, itu tidak akan jadi masalah ya. Oke, stop. Nah, stop udah berhentinya. Ya, Bapak akan pandu cara membuat skematik seperti itu gimana ya? Nah, kita coba aja yang sederhana ya. Baik,
Sederhana, kita akan menyalakan, mematikan LED aja ya, menggunakan saklar nih. Caranya gini. Di sini ada toolbar paling kiri ya. Nih, jajaran toolbar paling kiri ini. Kamu lihat paling atas ya. Nomor 2 dari atas. Setelah kursor nih, gambar kursor ada yang segitiga kuning. Komponen mode. Nah, itu diklik komponen mode, klik. Kemudian klik P. P itu untuk pick ya. Nah, keluarlah pop up ya, Windows baru. Coba kalian cari resistor. Nah, resistor nih kan. Kemudian sub kategorinya kamu pilih 0,6 watt metal film. Kemudian cari 0 berapa ya? 330 misalnya ya. Bapak maunya 330 ohm. Mana? Nah, 330 ohm, klik 2 kali. Tek tek. Nah, udah dapat ya. Kamu cari lagi sekarang LED. Nah, kalau nggak dicari di sini, kamu bisa ketikkan di sini nih. LED, enter. Nah, sudah ada ya LED. Nah, tapi pilihannya jangan yang gambar gini ya, LED-nya ya. Jangan yang gambar seperti ini, karena ini tidak bisa nyala. Kalau disimulasikan tidak nyala ya. Nah, yang bisa nyala itu LED yang seperti ini. Blue, green, red. Ya, Bapak sukanya yang green aja. Klik 2 kali juga. Nah, satu lagi, cari saklar, boleh kalian ketik atau mau dikorehan satu-satu di sini nih, switches and relay. Ah, Bapak mau ketik switch. Nah, nih, sudah ada switch. Mau switch yang mana? Ya, boleh yang ini juga boleh ya. Klik 2 kali. Nah, langsung oke kalau sudah ya. Baik, kita akan coba pasang di sini nih. Klik kiri aja ya. Ya, kan ini tadi terakhir kita milihnya switch ini ya. Nah, karena switch yang kita klik kiri di sini, maka di sini langsung kalau kita akan menggambar switch tinggal klik kiri lagi di sini. Nah, ya, dapat 1, ini sudah terpasang. Kemudian pasang resistor. Pasang di sini. Pasang LED, pasangnya di sini misalnya ya. Nih, cara menghubungkannya. Perhatikan nih. Ini gambar mouse saya, gambarnya kursornya pensil ya. Ketika didekatkan di ujung sini jadi merah nih warnanya. Klik kiri di sini, lepas lagi, kemudian kamu geser. Nah, ada garis hijau tuh ya kalau digeser. Sampai ke ujung yang mau disambung, klik kiri lagi. Nah, jadilah nyambung ya. Nah, klik kiri lagi di sini. Di sini kamu klik kiri dulu supaya bisa belok, klak sekali. Nah, baru ke sini klik kiri lagi. Nyambung lagi ya. Nah, kan untuk menyalakan LED perlu PCC dan ground ya. Nah, maka kita bisa pilih di sini nih yang gambar terminals mode. Nah, ya, atau klik kanan aja. Sama ya, di klik kanan juga gini. Klik kanan place terminal ya. Terminal ya. Kemudian ada power. Nah, klik power. Pasangnya jangan langsung gini ya. Kalau langsung gini nggak akan nyambung. Jadi harus kamu pasang daerah sini. Baru disambungkan manual ya. Ini udah dapat power. Tinggal yang bawahnya harus punya ground ya. Sok cari ground itu bisa langsung yang tadi ya. Terminal ini udah ada ground nih. Ground tinggal pasang sini. Atau klik kanan ya. Ini pun sama, jangan langsung gini. Jauhin dikit. Nah, kita sambungkan manual. Nah, ini baru nyambung ya. Nah, kalau sudah seperti ini, coba di play. Play tuh kan nggak nyala kan? Nggak nyala ya, harus diklik kalau nyala. Nyala hijau ya. Karena LED green. Ya, kita klik lagi, mati lagi. Klik lagi, nyala lagi. Ya, terus ya kamu kalau kurang kerjaan mah ya, bolak-balik ginian. Nah, ini simulasi sudah jalan ya. Kalau menggunakan rangkaian analog, ini rangkaian biasa ya, tidak ada microcontrollernya, cuma pakai switch. Ya. Terus di sini kamu selain LED ada lagi yang lain, 7 segmen ada ya, motor DC ada. Kita mau coba pakai motor DC ya. Ini stop dulu. Stop dulu. Kita akan cari, alhamdulillah ini hari ini lancar ya simulator Bapak.
kemarin kelas C simulatornya ngehang terus laptop bapaknya ya. Kita akan cari motor DC namanya Fan DC motor. Nah, nih. Oke. Bapak akan delete dulu garis ini ya. Wire ini kita delete. Ini pindahkan dulu di bawah. Pasang di sini motor DC. Mau rotasi tinggal klik kanan, rotate. Nah, kan? Sambungkan. Nah, coba kita. Jadi ini di seri dengan LED ya. Nggak apa-apa tuh, kita coba aja. Nih, oh nggak nyala, nggak ada acan diklik ya, nanya. Tinggal diklik aja, klik. Motor DC-nya muter. Tuh, ya. Sok sampai bosan lihatin terus ya. Udah bosan mah udah berhenti. Berhenti LED mati, motor mah acan. Dargilnya gitu. Jadi ada momen inersia dulu ya. Motor DC itu nanti kalau pas dimatikan tuh masih, tapi nggak selama ini ya, kalau di simulator seolah-olah lama. Kita sambungkan lagi, kecepatannya nambah tuh, makin cepet kayaknya ya. Kayak gini. Matikan lagi, mati lagi, udah ya, beres ya. Demo singkatnya seperti itu aja ya, panduannya. Kalian silakan coba install sampai berhasil. Bisa bikin gini aja udah itu prestasi hari ini ya. Nggak usah dikumpulin lah. Ya. LKPD tidak ada, itu pribadi aja. Kalian mau kerjakan mangga, nggak juga kalian aja ya yang atur-atur. Ya. Tapi rugi kalau kalian nggak coba. Ya, Bapak akan untuk semester ini akan kurangi tugas-tugas LKPD. Ya, paling 8 ya. Semester lalu 15. 15. Jadi hampir tiap pertemuan kan, total pertemuan itu ada yang 15, ada yang sampai 18 pertemuan ya. Tergantung kelasnya, karena ada yang terbentur dengan libur ya, libur tanggal merah. Jadi ada yang cuma 15 pertemuan, ada yang 18 pertemuan. Nah, itu hampir semua pertemuan ada LKPD. Nah, sekarang mah Bapak akan kurangi setengahnya ya. Mudah-mudahan paling banyak 8. 8 LKPD sudah menanti kalian. Yaitu untuk mempraktekkan yang tadi, misalkan ya. Nanti mulai minggu depan kita akan mulai adakan LKPD. Hari ini hanya untuk persiapan instalasi softwarenya aja ya. Sisanya kalian bisa install sendiri. Yang satu lagi itu ada apa ya? Visual Basic 6 ya. Ini linknya. Yang portable ini. Kalau yang portable ini ukurannya hanya 8 mega ya. Tapi yang lengkap itu sebetulnya namanya Visual Studio versi 6 ya, jangan yang versi 10, jangan versi yang terbaru tuh versi berapa ya? 12 itu nggak salah. Ya. Kamu pakainya versi yang 6 aja, yang jadul ya. Karena makin kesini versinya makin liur ya. Codingnya juga makin pusing ya. Jadi pakai yang sederhana aja dulu, kita belajar versi 6. Visual Studio versi 6. Di dalamnya ada Visual Basic, ada Visual C++, ada Visual C Sharp ya, ada Visual.net, VB.net ya, Visual Basic.net ya. Itu dalam Visual Studio, jadi lengkap segala macam ada. Tapi yang kita akan pakai adalah Visual Basic 6 ya. Oke, kalau bisa download nanti silakan cari aja ya, banyak kok crackannya yang sudah di crack ya. Bapak nggak berikan di sini karena terlalu besar Bapak uploadnya ya. Itu sekitar 300 mega. Ya, makanya kalau yang mau nginstal, mau download, jangan pakai kuota lah lebarnya. Cari aja WiFi yang gratisan, WiFi di kantor RW ya. Itu gratis tuh, masih gratis sampai sekarang masih ada. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak anak-anak? Ayo tuh. Kalau di tempat ini ngoding apa? Gimana Bidin? Di mana? Di tempat apa sih namanya? Di Protes 8. Nah, Protes 8 hanya untuk menggambar skema. Tapi skemanya nanti bisa kita simulasikan ya. Cara ngodingnya, oh ya Bapak lupa demokan ini nih. CodeVision APR-nya udah diinstal dulu ya. Ya, oke. Nah, install CodeVision APR. Nah, anggap aja udah diinstal ya. Oh, di Bapak ada di desktop. Sorry, Bapak ke desktop dulu.
Mana desktop Bapak? Desktop susah ya. Nah, desktop Bapak ini ya, ada Cloud Vision APR tuh, CP-APR ya disingkat. CP-APR. Nah, disinilah kamu bikin codingnya ya, sama seperti di CPP Droid, CXX, non teh kamari teh, CX Droid ya. Nah, sama nih strukturnya nih, contoh nih Bapak bikin program Bel Cerdas Cermat, kemarin ada yang pesen ya, 2 unit, masing-masing 6 regu, wah alhamdulillah ya, 4 jutaan tuh. Ya ini kan kayak gini tuh ya, ini cuman keterangan doang ya. Terus ada include-nya di sini. Ini include ya. Kemudian define. Kemudian ada bit reg A. Nah, ini adalah definisi variabel ya. Kemudian ada pointan ya. Function ini ya, function. Nah, baru di bawah ada program utama, void main ya. Nah, gitu aja. Jadi void main itu kita taruh paling ujung, paling bawah ya. Void mainnya mana? Void main Bapak nih tuh. Nah, ini dia. Jadi yang kemarin dapat soal tes praktek yang program Bel Cerdas Cermat itu bukan main-main ya, itu beneran real itu kalau kalian bisa buat. Ya, saling interlocking nih. Ini coding Bapak nih cuma segini nih. Ya, ini untuk menentukan input atau output nih di port B. Port B sebagai apa? Kalau DDR-nya 0 ini kan dalam kelihatan gak sih teks Bapak? Duh, di naonnya cara setting editor. Teksnya bisa digedein gak ya? Seharusnya bisa. Oh, ini teks. Font size-nya Bapak gedein ya, 18. Wah, gede. Cukup gede ya, segede. Kelihatan nggak? Oh ya. Point. Nah, ini ya. Jadi ini untuk port B, DDR-B ini adalah namanya special function register. Kalau di Arduino itu sama dengan perintah pin mode ya. Pin mode misalkan pin keberapa. Kalau ini kalau itu kan satu pin ya, alias satu kaki di Arduino. Kalau ini langsung 8 kaki. Kalian ini 8 bit ya, perintah 8 bit 07 dalam hexa ya. 8 kaki port B itu ada 8 ya, 8 buah port B. Nah, DDR-nya data direction register. Kalau kita tuliskan 0 berarti dia input. Kalau tuliskan 1 berarti dia output. Ya, ini 07 berarti 00000 00000 111 gitu ya. 3 bit yang paling rendah itu 111. Nah, jadi ada input, ada output di dalam satu port B. Ya. Sama aja lah, mirip-mirip ya. Cuman gini mah lebih simpel gini ya, DDR-B langsung nih. Per bit kamu tinggal lihat aja ini kalau dibinerkan kan gini, 0B ini 0000 ya. 0111. Nih ya, ini sama nilainya nih. Dalam biner gini cara nulisnya 0B. Kalau dalam hexa 0x. Nah, 07 ya. Berarti ini adalah bit ke-0, bit ke-1 ya, ini bit ke-1, bit ke-2, bit ke-3. Nah, jadi port B titik 0 ya. Nah, nanti di mana? Di sini ada port B titik 0 misalkan nih. Mana ada nggak? Port B0 tah ini ya. Nih, port B0 Bapak setting jadi kalau 1 berarti kalau 1 sama dengan output ya. Kemudian 0 ya. Jadi 1 teh high ya. High sama dengan output, 0 atau low sama dengan input. Nah, jadi kita akan jadikan output ternyata port B0 teh ya. Nih, port B0 iya teh jadi output. Nah, port B1 juga output, port B2 juga output. Nah, ya, di sini kelihatannya nih. Ini port B0, ini port B1, ini port B2.
semuanya output. Nah, sisanya port B3 sampai port B7 itu input. Mungkin tombol ya, mungkin ini LED ya. Lupa kok cuma 8, ada lagi di sini port C kita pakai juga. Port C dan port D, port mana lagi? Port D juga dipakai itu ya. Oke, jadi Bapak pakai port B, C, D ya. Kemudian Bapak beri delay tuh ya. Ini programnya seperti ini, interlockingnya nih, while if S1 ditekan, 0 itu artinya ditekan ya. If S1 ditekan, apa ngapain sana? Cuma nulis flag ini ya, atau variabel aja untuk menandai bahwa regu A itu ditekan. Ya, jadi kalau regu A ditekan, saya punya penanda sehingga centang aja dicentang gitu. Sedang dicentang, sedang ditekan gitu ya. Kalau S-nya di switch 1 kita lepas, ini tetap aja 1. Ya, kalau sudah dilepas ya. Karena ini di awal ditekan, langsung 1, dilepas tidak ada yang mengubah lagi kan? Tetap 1. Dah. Oke. Else jika S2 yang tekan, ini 1. Ya, regu B dan seterusnya nih. Wah, kalau dibahas ini panjangnya. Nanti setelah itu baru kita jika selama ya, while itu selama ya. Reg A atau flag A tadi 1, nah lakukanlah ini. Nah ini interlocking ya. Kan kalau sudah while kita tidak baca yang lain nih. Jadi ketika reg A sama dengan 1, ini akan muter-muter di sini programnya. Ya. Sambil dia baca tombol reset regunya yang mana? Reset regu teh S8 tah. Jika S8 tekan, maka reg A-nya di 0 deui, ieu teh di 0 deui cenanya. LED-nya dimatikan lagi. Ya, LED 1 karena regu A ya. Oke. Nah, jika tidak ditekan maka LED 1-nya nyala. Ya, dan selama LED 1 nyala, jika S1 tidak ditekan, jika S1 ditekan, maka regu A ini adalah buzzer ya. Buzzernya akan bunyi. Kalau ditekan aja, bunyi ya. Tapi LED akan nyala terus. Tuh gitu, ini interlockingnya seperti ini. Sok di screenshot ya. Jadi while-nya ada 2 ya, while yang ini dan while yang sebelumnya ini nih. Bukan while, if ya, yang ini if. If, else, ini dari S1, S2, S3, S4, S5, S6. Ini kebetulan yang 6 regu ya. 6 regu. Nah, baru disambung dengan while-nya. While reg A, while reg B, while reg C, sampai while reg F. Dah beres, ujungnya udahan segitu doang. Harga 2 juta yuk, programnya ngangsak yuk. Ya. Oke. Ya, jadi Bapak mah ngajarin ke kalian itu sesuatu yang real, yang memang nyata bisa kamu kerjakan ya. Semester lalu Bapak udah kasih lihat jam Iqomat ya. Itu untuk menampilkan segmen dengan ukuran besar ya. Program nama sarua ya sama ya, sami sareng anu LED anu alit. Program nama sami wae, cuman mekanikalnya kita bisa bikin yang besar ya. Dimensi segmen kalau di toko tidak ada yang besar, kita rakit sendiri menggunakan LED. Ya. Otak kita jalan ya. Demi apa? Kreativitas. Ya. Bakat itu teh, bakat yang kubutuh. Oke ya. Udah sejam kurang ya. Setengah jaman lah. Setengah jam kita sudah ketemu secara online ya. Cuman tidak ada satupun yang buka wajah nih. Aduh, kenapa ya? Ini menandakan memang kalian masih pasif ya. Saya tidak ingin tahan sekali keluar. Nah, bukna rancung we teu naon lah karek kudang. Doni baru bangun ya Doni. Mana kembarannya Don? Kembaran mana kembaran? Berdua. Aduh aya geuningan jewang. Boleh atuh hiji kuduan we biar hemat kuotanya kamerana ari serumah mah. Ya. Yang lain jangan berebut HP ya. Hiji ewang ya HP nanya. Oke lah, tidak apa-apa ya. Minggu depan mah kita buka wajah semua ya biar bisa ngobrol bebas, ngobrolnya santai, jangan sampai ada dusta di antara kita ya. Seganu aya di dinya ukur nempelin foto ya, video dimatikan, kaliannya pada keluar, tinggalkeun we.
Gitu Bapak tutup, kalian wah udahan geningan. Ya, baik seperti janji tadi Adam ya. Sekarang Adam yang tutup aja. Kalau ada pertanyaan nggak sih? Dani mau nanya nggak? Cukup ya, kita coba aja langsung nanti masing-masing ya. Dicoba masing-masing ya. Hari ini ya, harus hari ini. Jangan dibesok-besokin. Omat ya. Sebelum tugas kalian bertambah banyak, Bapak ini tugaskannya untuk install aja dulu. Minggu depan kita sudah siap dengan programnya. Kita akan mulai tutorial dari awal ya. Yang tadi Bapak akan jelasin lagi ya. Ya, kalau mau kita buat program ini, hayu silakan ya. Kita akan buat nanti. Sebetulnya ini juga kita bisa coba dan bisa nanti diuji komken di dia, diuji praktekan, di praktek ya. Yang pemanggil suster, pemanggil nurse, calling system itu juga sama. Itu alat yang real yang benar-benar ada ya. Satu lagi naonnya, apalagi ya, satu lagi lupa. Yang toggle-togglean gitu lah kalau nggak salah ya. Untuk on off, tapi di tombol yang sama nih ya. Misalkan tombol 1 menyalakan LED 1. Untuk mematikannya tombol 1 lagi harus tekan sekali lagi. Ya. Jadi seperti bolpen. Setrak on ya muncul. Lepas kan? Masih muncul ya. Setrak lagi sekali lagi, lepas, tek langsung ngelock. Ya. Langsung si bolpennya masuk ke dalam kan? Itu toggle namanya ya. Tetrek tombol LED-nya nyala. Sekali pencetnya nyala, lepas lagi masih tetap nyala ya. Jadi tekan lepas nyala LED 1. Tekan lepas lagi di LED yang di tombol yang sama, maka LED yang LED 1 itu akan mati lagi. Nah, itu aplikasi seperti itu menggunakan flag seperti tadi. Ya. Menggunakan flag seperti ini nih. Nah, reg F, nah, gitu kan. Jika ditekan nih switch 1, reg A 1, dilepaskan tetap 1 ya. Ya kan? Nah, kamu nanti di sini selama LED reg 1-nya nyala, LED-nya kita tetap nyalakan. Nah, ya, jadi tapi nanti kalau ditekan lagi nanti kita punya program seperti ini. Mana ya? Untuk menyalakan LED itu punya simbol yang seperti ini nih. Simbol kurawal. Misalkan ya. Port A.1 misalkan ya sama dengan not. Nah, ini adalah not port A.1. Nih, program ini kamu paham tuh? Salah, itu anak kurang. Port A.1 ya. Port A.0, sorry. Di port yang sama. Ya. Port A.0 sama dengan not port A.0. Ya, kalau port A.0 ini mau jalan, bukan gini sih programnya. Nantilah kita bahas lagi ya. Ya, secara garis bersama gini lah. Jadi dinotekan port AT. Tapi ini perlu penampung dulu ya. Perlu penampung dulu. Misalkan INT LED gitu ya. Nih. Jadi ini adalah not LED. Nah, gitulah ya. INT LED. LED non, LED A misalnya ya, LED A. Maka port A0 itu adalah not dari LED. Kalau LED awalnya 1, awalnya 0 misalnya, pas ditekan kan jadi 1. Tapi dia lihat dulu. Kondisi 1 dinotekan jadi 0 deui ya. Pas dipencet deui asalna 0 jadi 1. Pencet deui asalna 1 jadi 0. Bolak-balik ini bakal jadi bolak-balik setiap kali ditekan yang ini ya. Nah, jadi ini harus di dalam penekanan tombol nih ya. Oke. Itu jadi nanti error nih program Bapak. Ya, sampai sini Bapak cukupkan dulu lah karena